Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Elin Indriani, NIM 2412400001545, Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jepara. Dalam video kali ini, saya akan membuat sebuah Business Data Sistem Manajemen Keuangan sebagai pemenuhan proyek akhir UAS mata kuliah Business Data yang diampu oleh Bu Nadia Anissa Mauri SK Memkom yang saya hormati. Nah, dalam pembuatan manajemen keuangan ini, saya akan menggunakan SAMPP sebagai web server dan MySQL sebagai sistem manajemen basis datanya. Dan langsung saja ke video. Langsung kita buka aplikasi. Pertama-tama itu kita buka aplikasi SAMPP-nya dulu, lalu klik Action Start pada Apache dan MySQL. Tunggu sampai hijau. Lalu kita klik button shell, lalu akan muncul jendela command prompt. Nah, di sini ketikkan perintah MySQL min urut min p. Maka akan diminta untuk memasukkan password. Itu isikan password yang sesuai, namun jika tidak ada password yang terpasang maka langsung diklik enter aja. Nah, jika sudah muncul seperti ini, maka koneksi ke MySQL ini sudah berhasil dan siap digunakan. Nah, perlu diketahui tampilan awal ini tertulis MariaDB karena MariaDB merupakan versi pengembangan terbuka atau open source dari MySQL yang juga digunakan oleh SAMPP. Dan bagian yang bertuliskan dalam kurung ini itu menunjukkan database yang sedang aktif. Karena kita belum memilih database apapun, maka di sini tertulis none. Nah, dalam pembuatan sistem manajemen keuangan ini, saya akan menggunakan beberapa komponen penting MySQL. Yang pertama itu ada Data Definition Language atau DDL, yang kedua DML atau Data Manipulation Language, yang ketiga DML dan klausa, dan yang keempat itu perintah join. Nah, yang pertama itu DDL atau Data Definition Language. Itu digunakan untuk membuat atau mengubah struktur tabel dalam database, seperti membuat database, membuat tabel, menghapus tabel. Dan kita masuk pertama-tama untuk langkah pertama untuk DDL ya. Kita buat database dulu. Caranya itu dengan create database. Nama database-nya apa? Di sini saya membuat database dengan nama manajemen keuangan, dan enter, query up, dan dalam DDL ini kita juga bisa melihat seluruh database dengan cara show databases, dan enter. Ya, di sini terlihat semuanya, termasuk yang baru saja saya buat yaitu manajemen keuangan. Ini kita cara mengakses database-nya itu dengan menggunakan use manajemen keuangan. Use selalu database yang ingin digunakan atau diakses. Ini saya gunakan manajemen keuangan, dan enter. Nah, database change dari yang non jadi manajemen keuangan, di sini tertulis. Nah, dalam sistem manajemen keuangan yang saya buat, saya itu menggunakan 4 tabel. Yang pertama itu tabel users, yang kedua itu tabel kategori, ketiga itu tabel transaksi, dan yang keempat itu tabel laporan. Nah, kita buat tabel user. Tabel user ini saya gunakan untuk mencatat data pengguna, untuk menyimpan informasi pengguna yang terdaftar dalam sistem. Nah, kita buat tabel user. Caranya create table. Nama tabelnya apa? Di sini saya kasih nama users. Buka kurung, enter. Ini kita jepitkan kolom-kolomnya. Nah, itu adalah ID user. Nama kolom pertama saya beri nama ID user. Yang integer yaitu tipe data bilangan bulat. Auto increment itu adalah nilainya akan bertambah otomatis setiap baris yang baru atau setiap baris yang ditambahkan. Primary key. Nah, primary key itu adalah penanda kolom unik dan utama. Ini tidak boleh kosong dan tidak boleh sama dengan yang lain.
ID user integer auto increment primary key enter, lalu nama varchar ini adalah tapi data untuk teks yang panjangnya bisa berubah-ubah. Di sini saya batasi itu 50. Not null itu artinya harus diisi dan tidak boleh kosong. Nama varchar password comment password varchar 100 saya batasi 100 not enter mata uang default itu adalah nilai bawaan otomatis jika pengguna tidak mengisi. Di sini saya setelahnya itu IDR. Lalu ada kolom yang terakhir itu saya isi tanggal daftar, date time, sambung date time, not null, default, current timestamp. Nah, date time itu kan itu ya, tanggal dan waktu. Nah, kalau current timestamp itu mengisi kolom dengan tanggal dan waktu saat ini secara otomatis. Jadi walaupun tidak diisi itu akan mengisi secara otomatis dan waktu saat ini current time. Lalu itu aja sih untuk kolom tabel pertama, itu kolom tabel user. Dan enter kurung lalu kemudian enter. Nah, query up lanjut ke tabel yang kedua yaitu tabel kategori. Ini akan saya gunakan untuk mengkategorikan itu per transaksi. Ada pemasukan dan pengeluaran, lalu ada kategorinya apa saja. The create table, nama tabelnya kategori, buka kurung, primary key, transaksi 6 itu membatasi isi kolom hanya pada pilihan tertentu. Di sini saya membatasi hanya pemasukan dan pengeluaran. Pemasukan pengeluaran. Transaksi pemasukan pengeluaran not null. Lalu ada kategori transaksi, hanya varchar saya batasi 50 karena ini yang pendek aja sih. Kategori transaksi tutup kurung kemudian enter. Nah, biar aku lanjut ke tabel yang ketiga yaitu tabel transaksi. Ini akan saya gunakan untuk mencatat transaksi-transaksi nanti. Tabel transaksi. Nah. Char, saya gunakan char di sini untuk ID transaksi. Char itu adalah tipe teks dengan panjangnya tetap. Di sini saya gunakan char karena saya ingin ID transaksinya itu ada kayak misal pemasukan itu saya beri nanti in dan pengeluaran saya beri out. Ya seperti ID user tadi kan integer dan otomatis. Nanti nilainya itu ada 1, 2, 3 itu yang untuk dan tanpa ada huruf-hurufnya. Caranya di sini saya kasih 6
no primary key sebagai primary key-nya, lalu ada nominal itu desimal itu angka desimal. Di sini desimalnya 10,2. Nah, ini artinya maksimal 10 digit dan 2 digit di belakang koma. Terus ada keterangan. Ini varchar 250 karena bisa saja panjang, dan nggak saya setting not null karena ini sifatnya opsional diisi. Dia itu ID kategori teacher not null, lalu ada tanggal transaksi date tuh tanggal, nggak pakai waktu. Tanggal transaksi date not null. Dan sedikit menjelaskan tentang perintah join, karena ini ada kolom yang sama dengan kolom di tabel lain. Ini kan ada ID user, dan ID user itu juga ada di kolom ini, kolom di tabel user, dan ini ada juga ID kategori itu sama dengan yang ada di tabel kategori. Nah, untuk menjadikan satu atau biar nggak double data atau dibacanya itu satu, itu kita gunakan join, gunakan perintah join. Caranya yaitu dengan menambahkan foreign key. Kita tambahkan foreign key. Nama kolomnya apa? Yang pertama itu kan ada ID user, reference dari itu users, tabel users, dan nama kolomnya itu ID user. Tapi cara lagi juga foreign key ID user dan koma. Kita buat lagi foreign key untuk yang kategori, ID kategori. Reference-nya dari tabel kategori, lalu kolomnya itu adalah ID kategori. Kita baca lagi foreign key ID, dan itu aja, tutup kurung dan tutup koma, enter. Nah, kira lanjut ke tabel yang terakhir, yaitu tabel laporan. To create tabel laporan, buka kurung, enter. ID user teacher not null, terus ada ID laporan char nya 7, not null, primary key, command periode 6. Di sini saya set mingguan, bulanan, dan tahunan. Mingguan, bulanan, dan periode. Lalu ada total pemasukan, itu bedanya desimal sama seperti tadi 10,2. Default 0,00. Nah, kita baca lagi total pemasukan desimal. Nah, yang kedua itu, yang selanjutnya itu ada total pengeluaran desimal 10,2. Ini sama
saya bersama enter, lalu ada saldo akhir. Saldo akhir desimal 10,2 ya, dan udah. Nah, ini kita tambah foreign key lagi karena ada ID user dan referensinya dari tabel user. Tambah foreign key untuk ID user, reference users, foreign key ID user, reference users. Nah, tekan dan enter. Nah, gear up. Nah, kita udah buat keempat tabel tadi. Itu juga kita bisa melihatnya dengan cara show tables. Nah, ini udah ada tabel users, kategori, transaksi, dan laporan. Nah, dalam DDL ini kita juga bisa melihat struktur tabel dengan cara kita coba lihat struktur tabelnya itu semuanya, coba ya, dash, dengan cara dash, lalu nama tabelnya apa, soal users. Nah, ini udah ada ID usernya, ID ini integer, not null, primary key, auto increment, nama, password. Dan coba kita lihat yang lain, dash apa ya, kategori. Dan ini untuk kategori. Lalu kita lihat untuk transaksi. Nah, ini key-nya itu multiple karena ada itu seperti yang saya jelaskan tadi, ada kolom yang sama di tabel yang lain dan sudah kita tambahkan foreign key, jadi di sini tertulisnya itu multiple. Dan kita coba lihat yang terakhir ada tabel laporan. Enter. Nah, selanjutnya dari DDL itu kita bisa mengubah nama tabel. Misal saya ingin ubah nama tabel user, rename table users, tabelnya apa yang ingin diubah, itu nama tabelnya apa yang baru. Misal saya ingin jadi user itu jadi tabel pengguna. Nah, gear up dan kita coba lihat show tables. Nah, di sini berubah nama dari yang users jadi tabel pengguna. Lalu kita coba belikan lagi karena saya ingin namanya itu seperti semula, yaitu tabel users, bukan tabel pengguna. Rename tabel to users. Nah, gear up, coba kita lihat lagi show tables. Nah, udah berubah lagi. Kita juga bisa mengubah struktur tabel, bisa menambah dan menghapus. Kita coba dulu yang menambah. Caranya alter table. Tabel yang ingin tambah apa? Di sini saya ingin menambah tabel user. Add column if not exist. Tambahkan kolom jika tidak tersedia. Misal saya ingin menambahkan tanggal lahir, date not known. Tekan dan enter. Nah, ini terjadi error ya, karena kita itu salah ketik. Dan kita coba lagi. Oh, ini kurang spasi ya. Add column if not exist. Makanya kita perlu hati-hati dalam pembuatan ini, karena kalau kita salah ketik typo sedikit aja itu bisa error. Kita coba lagi, kita perbaiki. Add column if, kita perbaiki if not exist. Dan kita coba kasih tengah. Nah, gear up ini sudah nggak error.
dan kita coba des. Nah, ini udah tertambah tanggal lahir date not null. Dan untuk menghapus itu juga bisa, dan ini untuk menghapus kita gunakan alter table users, drop column. Yang di drop apa, yang dihapus apa, ini adalah tanggal lahir yang ingin saya hapus, jadi tanggal lahir kita tuliskan di sini dan enter. Nah, kira coba kita lihat lagi, kita des. Nah, sudah terhapus. Oke, jadi itu. Dan sebenarnya juga ada lagi drop table dan drop database seperti yang saya katakan tadi pada saat menjelaskan DDL. Namun saya tidak mencobanya karena itu menghapus ya. Nah, caranya itu bisa drop untuk menghapus tabel, misal itu drop table, nama tabelnya apa, lalu titik koma, enter, maka akan terhapus. Dan untuk database itu drop database, nama databasenya apa, titik koma, lalu enter. Nah, itu. Lanjut ke materi kedua, DDL udah selesai. Kita akan ke DML atau Data Manipulation Language. Nah, DML ini penjelasannya itu adalah digunakan untuk mengelola data dalam tabel. Nah, DML ini bisa menambahkan data, menghapuskan data, dan menampilkan data. Kita coba untuk menambahkan data pada tabel-tabel yang sudah kita buat tadi, yang sudah saya buat. Yang pertama, misal ke insert into user, itu kita rinci dulu nama kolomnya, password, lalu values. Ini saya kasih nama, lalu passwordnya misal saya buat Elin123, koma dan enter. Nah, kita isikan data untuk yang tabel selanjutnya, untuk tabel kategori. Insert into kategori, kita rinci dulu, ada ID kategori, tipe transaksi, lalu ada kategori transaksi, kategori tipe transaksi. Nah, valuesnya itu misal saya isikan 101. Nah, yang satu di awal ini untuk menunjukkan pemasukan, dan nanti untuk pengeluaran akan saya masukkan 2 untuk yang awalannya. Di sini tidak perlu ada tanda petik karena tipenya itu integer. Itu kita rinci. Pemasukan harus menggunakan tanda petik karena bukan integer. Ya, lalu uang saku untuk kategori transaksinya 101 pemasukan uang saku. Nah, lalu ada 102, ini pemasukan lagi, misal ini 102 buat untuk freelance misal. Lalu untuk 103 masukkan dan misal jualan online dan enter. Dan selanjutnya akan saya buat pengeluaran. Ini berarti kodenya, ID-nya itu 201 untuk pengeluaran. Itu kita buat tuh apa ya, berarti misal 201 itu untuk kanan dan minus.
201 pengeluaran makanan minuman, dan kita buat untuk yang 202 pengeluaran lagi, dan misal ini itu kesehatan. Dan untuk 203 pengeluaran lagi, dan kita buat misal untuk pakaian 204. Untuk 204 ini transportasi, misal 204 pengeluaran transportasi, dan lanjut itu 205 misal pulsa. Nah, lanjut untuk 206 misal alat tulis, dan lanjut ke 7. Di sini saya membuat 7 kategori, 3 pemasukan dan 7 pengeluaran. Nah, untuk yang 207 misal ini adalah hiburan. Nah, udah, kita periksa lagi, coba enter. Nah, kira lanjut kita isi untuk yang tabel transaksi. Di sini ada banyak. Untuk transaksi ya bisa pakai pokoknya di sini ada ID user, ID transaksi, keterangan nominal, keterangan kategori, tanggal transaksi, user, ID transaksi, nominal, keterangan ID, dan enter values-nya. Jadi saya juga akan membuat 10 transaksi. Kita buat ID usernya kita buat 1 karena tadi cuma 1, dan ini misal saya ya. Ini. Nah, untuk pertama ini saya buat misal income, kodenya itu in 001, koma nominalnya itu 700.000, dan keterangannya uang saku dari orang tua bulan Mei, tanggalnya itu 2025 bulan 5, tanggalnya 1. Itu kita cek ID user 1, transaksi, nominal, keterangan, ID kategori, lupa ID kategorinya. ID kategorinya berarti ini kan pemasukan, dan ini uang saku, berarti ini 101 untuk ID kategorinya, dan koma keterangan ID kategori, lalu tanggal transaksi, dan udah. Lalu kita koma dan enter. Lalu kita buat yang kedua, ini misal out 001 out, sorry tipe lagi, terus misal outcome-nya saya keluar uang 25.000 untuk sarapan di kampus, dan kode untuk sarapan di kampus itu makanan dan minuman pengeluaran jadi 201. Kita cek di user, di transaksi,
ini misal saya menghabiskan uang 15.000 untuk naik ojek online dari kampus, berarti pulang ya misal. Ini kan masuknya ke transportasi, jadi 204, pengeluaran 204. Dan ini tanggal 1, masih saya buat tanggal 1 online dari kampus, dan enter. Lalu kita buat outcome lagi. Outcome apa sih? Ini saya menghabiskan misal 30.000 untuk makan siang bareng teman. Makan itu 201, dan ini misal tanggal 2. Dan ini ID user, ID transaksi, nominalnya ini 30.000. Nah udah, enter. Kita buat outcome lagi yang ke outcome apa sih? Yang keempat, misal saya menghabiskan uang sebesar 50.000 untuk si pulsa untuk internet misalnya. Berarti ini kan kategorinya pulsa 205, jadi maksudnya 205, dan ini misalnya masih tanggal 2, dan enter. Nah ini coba saya buat income-nya lagi, income yang kedua. Misal ada pemasukan 250.000, itu keterangannya Beren desain poster misal. Nah ini berarti maksudnya kan freelance aja, poster online itu 250.000 untuk Beren desain poster online, maksudnya 102, dan ini saya buat untuk tanggal 3 misalnya. Beren desain poster online, lalu kita buat outcome-nya lagi yang kelima. Itu misal saya menghabiskan uang 20.000 untuk beli buku, beli pensil, dan buku catatan. Ini alat tulis kategorinya, jadi kodenya ID-nya itu 206, dan ini misal tanggal 3. Nah enter. Buat yang ke-6 itu misal 40.000. Ini untuk nonton film di bioskop misal. Berarti ini termasuknya itu hiburan, jadi 207. Ini misal saya settingnya itu tanggal 4, transaksinya misal tanggal 4. Bentar. Nah coba kita buat income-nya lagi yang ketiga. Yang ketiga 003, misal ada uang masuk 150.000 dari jualan kerajinan tangan online.
Ini berarti masuknya yang ke 103, dan ini tanggalnya di tanggal 4. Dan kita buat yang ke-7. Karena saya buatnya 10 data, 3 pemasukan, dan yang sisanya itu untuk pengeluaran. Berarti ada 7 untuk pengeluaran. Berarti ini yang ke-7 yang terakhir ya. Saat saya mengeluarkan 25.000 untuk ngopi di kafe. Berarti itu 21 ya, karena makanan dan minuman tanggalnya sama. Di usernya ini dan udah, dan tik koma lalu enter. Nah, di area off. Lanjut ke tabel yang terakhir, tabel laporan. Tabel laporan, insert laporan, tarik dulu seperti tadi di user. Atau pengeluaran dan saldo. Di user itu laporan berarti tetap pemasukan dan kita masukkan values-nya. Di usernya 1, dan untuk ID laporan, misal saya buat mingguan, maka saya beri kode W atau week, karena ini kan periodenya masih mingguan ya, karena dari tanggal 1 sampai tanggal 4 hitungannya masih mingguan. Mingguan itu berarti minggu pertama, bulan 5, dan tahun 2025. Lalu periodenya mingguan. Lalu ada uang masuk, total pemasukan ini tambah ini, totalnya itu 1.100.000. Total pengeluaran ini di total semua itu totalnya ada 205.000. Dan total saldo akhir itu pemasukan dikurangi pengeluaran, dan saldo akhirnya itu sisa 895.000. Ya udah, itu untuk laporan. Nah, carry up. Nah, kita selanjutnya itu tampilkan data. Kita menampilkan data. Misal saya mau menampilkan data dari semuanya deh. Kita tampilkan data untuk user. Caranya select bintang from users. Nah, ini tampil. Tadi kan yang saya isi cuman nama sama password. Nah, untuk ID user ini kan ini udah default otomatis. Mata uang juga default, daftar ini langsung waktu saya mengisikan. Dan saya ingin menampilkan yang kategori. Nah, ini ada 3 pemasukan dan 7 pengeluaran. Lalu kita coba untuk transaksi. Ini tadi kan kita inputnya, atau saya inputnya tuh urut tanggal ya, tapi ini itu urutnya ID transaksi, karena primary-nya itu ada di ID transaksi. Lalu coba kita tampilkan untuk laporan. Bentar. Nah, ini selanjutnya itu di DML ini, pembahasan DML ini itu juga bisa menghapus data dan menghapus data dan mengubah data. Kita coba menghapus data ya. Misal saya ingin menghapus data dari tabel transaksi.
Itu caranya itu delete, karena kita mengurus data from tabelnya, tabel transaksi, where dimana ID transaksinya itu, misal saya ingin hapus yang ini, pemasukan jualan kerajinan tangan online, misal itu, berarti kita tuliskan in 003, ini udah in 003, where ID transaksi in 003 titik koma enter. Nah, kira coba kita tampilkan. Nah, ini udah terhapus ya. Nah, karena ada pemasukan yang terhapus, berarti otomatis itu dari laporan total pemasukan dan saldo akhirnya itu berbeda dari yang sebelumnya. Nah, kita akan coba ubah. Caranya itu dengan update laporan, tabelnya itu laporan, set total pemasukan itu sama dengan diubah 700 tambah 250.000 itu 950.000. Dan karena yang saya ubah itu dua, yaitu ada total pemasukan dan saldo akhir, maka ini saya beri koma, dan lanjutnya itu yang ingin saya ubah adalah saya ketikkan akhir itu sama dengan 950 kurang 205.000 berarti 745.000. Where ini sebelumnya where ID ini nggak usah pakai where juga nggak apa-apa, karena itu apanya, data di laporan cuma satu, jadi bisa langsung keganti, nggak usah pakai ini. Where itu dipakai kalau misal datanya banyak, kan jadinya kita misal yang diubah misal cuma satu aja dari sekian data, jadinya kita pakai where. Tapi sebenarnya ini nggak usah, nggak apa-apa, tapi saya pengen aja where ID transaksi itu in. Nah, udah. Gimana sih, waiting, sorry W010525 where ID laporan, kemudian enter. Kira mari kita coba cek lapor, koma enter. Nah, ini udah berubah ya, total pemasukan dan saldo akhirnya sudah sesuai dengan yang ada di transaksi. Masukannya ini, pengeluaran ini, jadi saldo akhirnya ini. Nah, itu untuk materi DML. Kita lanjut ke DML dengan klausa. Ada beberapa klausa, ini sama dengan tadi sih, cuman ini digunakan untuk mencari, menyaring, dan sebagainya. Itu ada beberapa klausa, diantaranya itu ada select, from, where, order by, agregasi, group by, dan having. Kita coba satu persatu. Kita coba itu ya, select dan from. Ini sebenarnya udah kita gunakan, ini select from, tapi coba akan saya jelaskan dengan rinci. Select itu digunakan untuk memilih. Bintang ini digunakan untuk menampilkan semua data yang ada pada tabel yang akan dipilih. Ini select. Bintang from itu untuk menentukan tabel yang dijadikan sebagai sumber untuk pencarian data. Di sini misal select bintang from transaksi, sama yang ini ya, select memilih semua data from dari transaksi, titik koma dan enter. Nah, jadi gitu cara bacanya. Nah, misal nih saya pengen cuman data tertentu aja, nggak semuanya, itu juga bisa. Misal saya hanya ingin tampilkan select ID transaksi, apalagi yang ingin ditampilkan itu misal nominal, lalu keterangan dan tanggal edit transaksi, nominal, keterangan tanggal transaksi, from dari tabel
transaksi, titik koma dan enter. Nah, ini yang tertampil hanya yang saya pilih di sini. ID transaksi, nominal, keterangan, dental transaksi. Lalu lanjutnya itu ke klausa where. Ini juga udah kita gunakan tadi pada saat menghapus dan mengubah data. Coba kita gunakan lagi. Kita gunakan untuk menampilkan ya, karena tadi kan digunakan untuk mengubah. Misal ini select from transaksi, where, di mana ID kategorinya itu saya ingin menampilkan yang hanya 201 atau makanan dan minuman. Nah, ini udah muncul ID kategorinya yang hanya 201. Ini ada ini out 137, makan di kampus, makan siang bareng teman, dan ngopi di kafe gitu. Selanjutnya misal saya ingin menampilkan tanggal transaksi yang terjadi pada tanggal 1. Ini juga sama, select where tanggal transaksinya itu tanggal 1/01. Where ID. Ini yang tertampil hanya tanggal transaksinya tanggal 1 aja. Nah, lanjut pada klausa where ini bisa diberikan berbagai value, misalnya itu salah satunya dengan beberapa operator relasional, yaitu sama dengan, ini udah kita gunakan sama dengan, lebih besar dari, atau lebih dari, kurang dari, lebih dari, sama dengan, kurang dari, sama dengan, dan juga ada lebih kurang. Misal kita cari mencari tabel beberapa kolom. Misal kita cari beberapa kolom tabel transaksi di mana nominalnya yang lebih dari 20.000 misal. Itu select. Menampilkan hanya ID transaksi. Semua tadi sih. Yang mana sih? Oh ini, select ID transaksi, nominal, keterangan, tanggal transaksi. Ini. Jadi benar. From transaksi, gak usah dihapus saja. From transaksi where nominal, dimana nominalnya itu misal lebih dari sama dengan 25.000, dan titik koma lalu enter, dan keluar ini yang lebih dari sama dengan 25.000. Ini ada 2, 4, 5, 6, ada 7. Lalu misal apa lagi ya, misal kita coba di tabel yang lain. Misalnya yang coba di tabel kategori, select from kategori where tadi kategori transaksi ya, tipe transaksi, where tipe transaksinya itu sama dengan pengeluaran. Nah, ini keluar yang tidak tabel kategori tapi yang pengeluaran aja. Itu cukup ya, itu aja untuk klausa where. Kita lanjut ke klausa order by. Order by ini adalah untuk pengurutan data. Kita coba mengurutkan tabel transaksi misal berdasarkan tanggal transaksi. Select from transaksi, order by tanggal transaksi, misal tanggal transaksi, titik koma lalu enter. Nah, ini udah urut tanggal transaksi. Ini tanggal 1, tanggal 2, 3, dan 4. Dan ini urut
kelautan transaksi tanggal 1 ini urut 3 ini urut yang apanya primary-nya. Nah, misal lagi order B kita coba untuk mengurutkan nominal dari yang terbesar ke terkecil. Maka select from, jadi benar transaksi. Select from transaksi order by nominal. Nah, karena saya ingin mengurutkannya itu dari yang terbesar ke terkecil, jadi kan ke atas, dari atas ke bawah, maka kita gunakan dash. Nah, kalau tadi itu kan tanggal transaksi kan dari tanggal yang terkecil ke teratas, jadi nggak usah pakai dash, itu udah otomatis. Nah, kalau pengen yang dari terbesar ke terkecil itu pakai dash. Nah, udah, ini udah urut dari pengeluaran terbesar ke terkecil. Nah, lanjut ke klausa agregasi. Klausa agregasi itu diantaranya itu klausa agregasi itu ada count, sum, average, minimal, maksimal tuh. Dan akan kita coba untuk saya ingin menampilkan transaksi yang paling kecil. Caranya itu select minimal, kolomnya apa, kolom nominal, as sebagai, nanti akan ditampilkan sebagai transaksi terkecil, as transaksi terkecil from transaksi. Nah, error di sini, error karena saya tipe ya mungkin. Error transaksi. Nah, ini kurang apa namanya? Strike delete. Kita coba lagi. Ada tipe, jadi error. Nah, select memang standar. Nah, ini udah benar. Dan nah udah muncul. Nah, ini as ini berfungsi sebagai as itu apa ya? Sebagai as transaksi terkecil dan transaksi terkecil. Select, pilih minimal nominal sebagai transaksi terkecil dari transaksi. Nah, ini nominal terkecilnya udah benar. Oke. Dan misal kita ingin coba lagi yang average, berarti caranya itu select, siapa tadi sih? Baik, kita ini kita modifikasi aja dari query yang tadi, as rata transaksi from transaksi. Nah, ini udah bener, ini enter. Nah, ini rata transaksinya itu ini. Nah, misal nih saya ingin mencoba semuanya tapi males ketik satu-satu, itu juga bisa ditampilkan semuanya, misal 5 sekaligus dari misal apa tadi, count, sum, average, minimal, maksimal. Kita coba ya, semuanya 5 dalam satu. Itu caranya select count jumlahnya, count semuanya, total semuanya as sebagai jumlah transaksi. Nah, udah, count as jumlah transaksi, sum total suma nominalnya. Kan salah, sum nominal as sebagai total transaksi nominal, lalu kita average atau rata-rata. Kita coba lagi karena ini pengen menyambungkan nominal lagi, as apa ini, rata-rata transaksi, average nominal as rata-rata transaksi. Lalu misal kita coba yang minimal juga karena kita mau mencoba semuanya, as apa ini lagi transaksi terkecil, nominal as transaksi, lalu maksimal.
nominal as transaksi terbesar. Nah, from dari transaksi dan enter. Nah, ini udah muncul semuanya. Jumlah transaksi kita hitung, count semua transaksi dari tabel transaksi itu ada 9. Dan bener ya, ini ada 9. Total transaksi semuanya itu 1.155.000. Rata transaksinya ini 128.333 sekian. Transaksi terkecilnya 15.000 dan transaksi terbesarnya 700.000. Itu untuk klausa select. Dan selanjutnya itu ada klausa group by atau pengelompokan data. Group by ini digunakan untuk mengelompokkan data berdasarkan kolom tertentu. Biasanya dipakai bersama fungsi agregasi seperti ini tadi, sum, count, average, agar hasilnya dihitung per kelompok. Kita coba menampilkan total transaksi per kategori. Misal kita select ID kategori sum nominal as sebagai total transaksi from transaksi. Ini group by nya itu ID kategori di group by nya dan enter. Nah, ini udah untuk 101 ini cuma ini. Tadi yang paling B nya itu 201 ya, dan 201 itu 3 tadi, ada sekitar 3 itu dijumlahkan jadi 80.000. Itu fungsi group by ya. Dan selanjutnya ini ada 204, ini 205, 206, 207. Nah, selanjutnya itu klausa having. Klausa having itu digunakan untuk menyaring hasil dari group by. Nah, ini mirip where tapi digunakan setelah data dikelompokkan. Jadi kalau where kan sebelum. Nah, kalau having itu setelah group by. Kita coba lagi sama seperti yang ini. Select ID kategori sum nominal as total transaksi from transaksi group by ID kategori, dan kita tambahkan having total transaksinya itu misal yang lebih dari 50.000 aja ya. Nah, ini udah muncul yang lebih dari 50.000 aja, itu cuman ini 201 tergroup ya ini. Dan itu untuk klausa having. Dan udah selesai untuk yang DML dengan klausa. Kita lanjut ke perintah join. Perintah join ini digunakan untuk menggabungkan dari dua tabel atau lebih tabel yang saling berhubungan, yang sudah saya hubungkan tadi dengan foreign key. Itu join itu ada dua, inner join dan outer join. Kita coba dulu yang inner join. Inner join itu untuk mengambil data yang cocok dari kedua tabel. Misalnya ada tabel kanan dan tabel kiri. Nah, dari tabel kanan dan tabel kiri ini diambil hanya yang cocok dari keduanya. Dan kita coba ini, misal select, saya menampilkan ID transaksi, nominal dan kategori. ID transaksi nominal dan transaksi from transaksi inner join. Jadi inner join kategori on transaksi, ID transaksi dan
ID kategori. Sorry, ini tipe ya di sini. Ini harusnya itu kategori karena harus sama yang di situ, sama yang di sini. Jadi sama ID kategori dan ID kategori yang di transaksi dan ID kategori yang di kategori. Nah udah, dan enter. Nah saya coba jelaskan. Ini ID transaksi dari tabel transaksi, nominal dari tabel transaksi ini juga dari tabel transaksi, tapi kategori transaksi ini dari tabel kategori. Ini tulisnya gini, kategori, karena ini beda jadi form. Di sini formnya kan transaksi, tabel yang dipilih itu dari transaksi, tapi ini saya masukkan yang kategori, maka ini ditulis kategori. Kita tuliskan untuk tabelnya, lalu inner join kategori, lalu ini tulis on transaksi sama dengan ini dan ini yang multiple tadi, yang di foreign key tadi itu untuk inner join. Nah kita coba lagi menggabungkan 3 tabel karena tadi ada 3 tabel yang sama, yaitu user, kategori, dan transaksi. Kita coba select. Nah ini kita rinci ya, sama tabelnya juga, users. Nah, ini saya pengen menggunakan as, taruh dua aja deh, users as nama pengguna. Dari tabel kategori saya ambil kategori transaksi, lalu dari tabel kategori lagi saya ambil tipe transaksi, lalu dari tabel transaksi saya ambil yang nominal, lalu lagi keterangan. Nah from transaksi inner join users on transaksi ID user sama dengan users .id user. Kita coba ya, join users on transaksi, dari transaksi join ke users. Nah ini yang kita tunjukkan multiplenya tadi, transaksi ID user sama dengan users.id user. Lalu kita coba inner join lagi, ini untuk yang kategori on transaksi.id kategori, transaksi ID kategori sama dengan transaksi tag ID kategori juga, kemudian enter. Dan jadi error ya sepertinya ya, karena munculnya itu banyak banget. Kita coba lagi, apakah masih sama? Oh saya salah tulis ya, oh ini kurang, enggak ding, nominal keterangan ini gak tahu, error kayaknya ya. Kita coba lagi, apakah masih sama? Select transaksi ID transaksi, users nama pengguna, user nama transaksi, padding kategori, ini transaksi ID transaksi, users nama kategori, kategori transaksi, kategori tipe transaksi, lalu transaksi nominal, transaksi keterangan.
inner chain users on transaction user. Masih banyak ya, kayaknya error ini. Laptopku kayaknya udah mulai capek. Sama, coba kita itu yang untuk inner join, dan selanjutnya kita coba outer join. Sorry, ini tadi ini harusnya munculnya itu nggak double, ini kan harusnya itu cuman sampai yang in sampai out 007 aja, tapi ini salah. Ini masih salah, masih double, mungkin error ya, mungkin laptopku capek. Dan kita coba untuk outer join itu ada dua, ada right join dan left join. Untuk left join itu mengambil data dari semua tabel kiri lalu mengambil data dari tabel kanan yang cocok. Kita coba untuk yang left join. Itu kalau error gimana ya? Select kategori, ID kategori ID kategori, lalu ada kategori ID transaksi, ID transaksi. Oh sorry, salah. Ini salah ya karena double. Ini saya errorkan aja. Coba lagi select lagi kategori .id di kategori koma kategori transaksi koma transaksi ID transaksi. Harusnya benar sih, cuman salah. Saya pengen urutannya gini, jadi saya ubah lagi dan ini saya errorin. Transaksi ID transaksi dan from. Nah ini kategorinya akan berfungsi sebagai left, yang tabel yang kiri. Lalu kita left join transaksi on kategori ID kategori, kita tambahkan tadi left join transaksi on ID kategori on kategori ID kategori left join transaksi. Dan transaksi. Nah ini udah gak error, tadi kan error munculnya banyak banget ya. Ini udah, ini yang berfungsi sebagai tabel yang kiri itu adalah yang di sini, yang kategori, dan yang kanan itu yang ini. Dan diambil semua data dari tabel kiri yaitu tabel kategori dan diambil yang cocok dari tabel transaksi. Makanya ini ada 0, ini semua adalah yang tidak ada, yang tidak melengkapi. Jadi itu untuk left join. Lanjut kita coba right join. Select transaksi ID transaksi, lalu transaksi nominal, kategori ada kategori transaksi from kategori right join
transaksi on kategori, ini spasi. Join transaksi on kategori titik di kategori sama dengan transaksi TID kategori koma dan ini udah, ini diambil data dari tabel kanan di sini transaksi dan ini kan tabel kiri itu kategori. Ini diambil semua data dari transaksi dan data yang cocok dari tabel kategori. Nah, karena dari transaksi ini semuanya cocok dengan yang ada di kategori, maka terambil semua dan tidak ada yang nol. Jadi itu untuk right join. Right join itu kebalikannya dari left join. Kalau left itu mengambil data utamanya itu dari yang tabel kiri, nah kalau yang right itu yang data utamanya dari tabel kanan. Nah, segitu aja penjelasan dari saya dan video dari saya sebagai pemenuhan project akhir ini. Saya mohon maaf jika ada salah kata, salah kalimat, salah penulisan hingga error, tipu hingga error, dan ini inner join yang error banget ini. Itu sekian dari saya, terima kasih karena udah menonton dan sampai jumpa. Bye.